lagi. Katanya Kartika Putri menolak damai. Kok minta damainya pas sudah jadi tersangka gitu. Padahal pada saat mediasi kami sudah terbuka untuk yang jadi pertanyaan saya, 2 kali ditangkap, 2 kali dibebaskan. Yang saya bingungnya lagi, pertama kali ditangkap sudah ada preskon besar-besaran gitu ya oleh Humas sendiri, tiba-tiba bebas. Saya juga bingung, saya kan orang awam hukum, makanya saya bingung, banyak bingungnya dalam kasus ini. Makanya saya berharap semoga tidak ada yang namanya kebal hukum, tidak ada yang diistimewakan, tidak ada cacat hukumnya lah menurut saya gitu. Karena yang saya lihat kan membingungkan saya. Kalau seandainya berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya saya nggak bingung, karena saya juga nggak lemot-lemot amat, nggak bodoh-bodoh amat juga. Bahkan mungkin dari Mawar sendiri dibilang menduga dari pihak sebelah sana ada sesuatu. Tidak, kita tidak boleh suuzon, Mbak. Saya tidak ada suuzon. Cuman gini loh, ketika jalur, kita tahu jalurnya nih. Kalau ada yang keluar jalur maka kita tahu. Untung saya diajarin sama om saya dan kakak saya juga secara hukum gitu. Jadi kalau kita mainnya sesuai dengan jalur hukum yang ada di Indonesia, di negara kita, sehingga kalau tidak ada yang sebagaimana mestinya pasti kita akan tahu, mudah gitu. Tapi kita tidak mau menerka ABCDF, itu capek banget. Tapi ya mau kita tegaskan di sini untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri, dan juga untuk Bapak Jampidum Kejaksaan Agung, untuk bisa menyamaratakan hak-hak setiap warga negara. Tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang dikhususkan, dan tidak ada yang kebal hukum dalam perkara saya khususnya dan perkara apapun. Capek, aku udah capek banget, karena buat aku juga baru tahu ya Om, kalau proses hukum itu ternyata panjang sekali. Dan selama ini saya hampir 2 tahun. Ya itu tadi sih yang saya capai sebenarnya adalah upaya pembangunan atau berita publik yang simpang siur. Bahkan ada yang memberitakan lagi, katanya Kartika Putri menolak damai. Kok minta damainya pas sudah jadi tersangka gitu. Padahal pada saat mediasi kami sudah terbuka untuk damai. Padahal dari awal pertama kali kenalan, saya pribadi sudah tabayun, diledekin, mediasi, ditekankan ya, mediasi pihak sana yang menolak terjadinya proses perdamaian. Jadi kalau ada pihak sana yang bilang saya nggak mau damai, kok minta damainya pas sudah jadi tersangka gitu. Dengan kondisi Bapak dan Bu ini udah mandiri. Capek lah, dan juga jangan juga dibilangin, aduh si Kartika Putri pendendam banget sih, ngelaporin terus, minta diterusin. Jangan salah, pihak terlapor atau tersangka pernah melaporkan saya atas 2 kasus di Sumatera Selatan, tapi alhamdulillah diberhentikan karena tidak cukup barang bukti. Jadi jangan bangun citra publik atau opini publik yang negatif ke arah saya terus. Makanya saya pengen ini selesai sebenarnya, biar pihak sana stop, berhenti ganggu kehidupan saya. Itu aja sih, karena banyak sekali opini publik yang dibangun yang tidak sesuai dengan faktanya lagi dan lagi. Makanya kalau aja adem ayem, tenang, santai, enak, saya juga pasti akan diam. Tapi kalau seandainya masih terus menerus, pasti saya juga akan minta kejelasan hukum gitu. Jadi makanya yang saya bilang tadi, saya selama ini sudah diam, saya tidak mau rame di sana terus, tapi menyecer saya, pendendam, masa nuntutin orang mau masuk penjara lah. Dia juga pernah mau memenjarakan saya, tapi memang tidak kuat dengan alat buktinya, tidak kuat dengan fakta yang ada. Bahkan 2 laporan yang dia bikin, dua-duanya alhamdulillah diberhentikan karena tidak sesuai dengan alat bukti gitu. Dan saya mengikuti prosedur semuanya. Terus dia bilang tidak mau damai. Yang nggak mau damai kan di mediasi yang tidak bisa memenuhi perdamaian. Padahal saya tidak minta ganti rugi seperak pun. Kita mintanya secara kekeluargaan juga, secara yang menurut saya sangat ringan, tapi tidak dipenuhi. Itu aja sih. Takut keganggu si kecilnya.
Nggak akan kita berdoa agar jauh dari godaan setan yang terkutuk. Ih, Oke.